Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi melalui Gema Gerakan Merenungkan Alkitab. Masih dalam edisi liburan di Jogja. Ada pesan firman Tuhan yang akan kami sampaikan dari tempat ini untuk Bapak Ibu semua yang ada di ruang dengar saudara. Siapkan hati kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini bacaan firman Tuhan masih terambil dalam kitab Perjanjian Baru dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-4 hingga yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 4 hingga 10. Demikian kata firman Tuhan. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara, ini adalah merupakan suatu bentuk dari statement Rasul Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mereka tidak perlu khawatir dan takut, apalagi ketakutan dengan penderitaan. Bahwa segala sesuatu dalam pelayanan itu akan muncul dengan berbagai macam reaksi katanya. Ketika ada waktu di mana kita dihargai, ada waktu juga kita tidak dihargai sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan tadi Paulus bilang, dikatakan dirinya dicap sebagai penipu. Tetapi lebih dari itu, apakah Paulus lantas kemudian mengundurkan diri oleh karena stigma yang diberikan oleh masyarakat ketika itu? Tetap Injil Tuhan diberitakan, tetap Injil Tuhan disampaikan, tetap kabar baik ini diberitakan. Mau orang terima nggak terima, mau orang puas nggak puas, Paulus nggak ada urusan dengan orang-orang yang seperti itu. Paulus, kalau pakai kata hari ini, Paulus tidak baper, saudara-saudara, tetapi terus mewartakan Injil Tuhan dengan berani. Tetapi kontradiktif dengan gereja hari ini. Gereja hari ini mengusir segala hal-hal yang sifatnya penderitaan, kemudian yang tidak mengenakan daging, bahkan kalau perlu ditengking. Mereka menggunakan diksi ini, itu diberikan oleh kuasa kegelapan. Saudara perlu baca lagi Alkitab. Tidak semua penderitaan yang dikerjakan atau kita alami itu berasal dari kuasa kegelapan. Ada waktu di mana Tuhan juga mengizinkan sesuatu yang tidak enak terhadap tubuh kita, terhadap pelayanan kita. Tuhan luaskan itu supaya membentuk pribadi hamba-hamba Tuhan ini menjadi tangguh. Kalau dikit-dikit kita menyalahkan kuasa kegelapan, menyalahkan setan, saya masih khawatir, kekristenan saudara masih dangkal sekali. Sebaliknya tadi, kalau kita melihat dengan saksama bahwa ada hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, yaitu tentang kesungguhan. Oleh sebab itu hari ini ketika kita sedang menderita tentang apapun juga, jangan pernah takut, karena ada Tuhan yang besar yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Ingat, salib adalah simbol kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Salib itu bicara juga tentang penderitaan. Jadi tetap ada dua sisi, kemenangan dan penderitaan. Kalau saudara hanya ingin menang tanpa menderita, itu seperti garis vertikal ke atas, seperti tiang listrik. Tetapi salib juga ada hubungan vertikal dan hubungan secara horizontal. Selamat mengalami penderitaan dalam kehidupan. Jangan pernah diusir, kalau itu akan membentuk, mendewasakan engkau menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat dan tangguh. Kiranya firman Tuhan ini datang bagi saudara dan saya, mengingatkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan selamat menikmati segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan atas saudara. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk prinsip yang kami baca hari ini, bahwa sesungguhnya apa yang kami alami hari ini merupakan bagian yang terkecil. Kalau Rasul Paulus saja mengalami penderitaan yang begitu hebat dalam pelayanannya,
Ada banyak kali dia tidak dihargai, mungkin dicap sebagai penipu atau lain sebagainya, hal-hal yang tidak mengenakan dalam pelayanan. Tetapi dia tetap terus maju untuk memberitakan Injil. Berikan kepada kami roh yang sama Tuhan, untuk kami menyala-nyala memberitakan Injil Tuhan melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, untuk mewartakan Injil Tuhan, supaya orang melihat bahwa Kristus ada dalam kami dan kami dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.